Aku melihat gadis itu memakai emas dan perak, tapi gaunnya sangat aneh, seperti gadis Miao. Ada ekor yang bergoyang sedikit di belakang pantatnya saat dia mencibir. Dan ekornya juga sangat aneh, menggantung seperti ekor singa, tetapi di ujungnya ada untaian duri, seperti kalajengking singa. Gadis itu sepertinya tahu 100 racun, dan garis keturunan leluhur berdarah hanya salah satunya. Segera, saya melihat Qin Yichen berkedut, seolah-olah tangan dan kakinya kaku, dan bahkan meringkuk dengan lamban, seolah-olah dia telah menjadi tua, dan bahkan lebih berlapis lilin. Qin Yichen diam-diam terkejut, dia hanya merasa bahwa pola dao di tubuhnya tidak teratur, dan bahkan bertentangan satu sama lain karena ini. Melihatnya, Putri Wenxing bahkan lebih mengesankan mengungkapkan Dewa Klan Kaisar Ke. Sayap Kaisar terentang, tetapi mereka menabrak udara. Sepasang sayap bahkan melengkung ke dalam, dan bahkan sulit untuk mendukung penerbangan. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Naga putih yang diubah Hua Daoru juga bersinar dengan sisik naga, dan tubuh naga itu terus-menerus menyapu, tampak sangat maniak. Mungkin karena garis keturunan Huaxu di tubuhnya. Tapi racunnya bisa dihentikan. Saat Lentera Biru mengangkat lentera dengan ringan, mahakarya cahaya cian di dunia yang saya lihat bahkan lebih besar dan lebih besar di mata Hua Daoru, membuat mata naga platinumnya penuh kelincahan dan nyala api. Perlahan-lahan menjadi hijau bersinar, seolah-olah jiwa telah tersedot. Secara umum, saya terkejut. Adegan ini membuat orang-orang kuat yang menghindar kemana-mana saat kota pemakaman naga runtuh, dan mereka terkejut dan bersemangat. Ada iblis besar lain di alam semesta kuno. Putra Baize sudah berakhir. Dua iblis besar ini tidak memiliki kontrak dengan surga. Ya, bagaimana dengan Putra Baize, yang masih ingin melawan langit? Aku hanya tidak tahu. Komandan iblis akan kejam dan membunuh Putra Baize langsung di sini. Kekuatan tempur kelompok Qin Yichen hancur, menyebabkan tekanan Bai Guanxing tiba-tiba meningkat. Namun, dia melirik ke belakang dan melihat lampu biru yang samar-samar mempesona di dunia, tetapi dia meraung. Semuanya tidak menyerang. Bai Guanxing benar-benar melakukan apa yang dia katakan, dan dengan raungan, Qin Yichen semua merasa seperti gunung yang tertutup salju yang dimulai, longsoran salju yang mengalir ke jantung, sumsum yang dingin dan jernih. Hua Daoru juga menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dan naga itu mata kembali ke platinum lagi. Baik Qian Kun. Cukup. Tanda seru. Dia berdiri dengan bangga di ruang bintang. Tubuh iblisnya setinggi gunung hitam. Kakinya bisa menghancurkan bumi. Tanduknya bisa menghancurkan langit. Dan dia sangat arogan. Junior di matamu berbeda sekarang. Kamu harus tahu apa konsekuensinya tanpa restu dari kontrak surgawi. Serahkan anak ini. Biarkan dia pergi dan minta maaf kepada leluhur pencuri surga. Kehilangan satu nyawa untuk satu kehidupan. Dia Tai menunjuk Qin Yichen dengan marah. Dan pada saat ini, dia melihat lentera Kingsing dan gadis ekor kalajengking perlahan melayang. Berdiri di bahu Tai Tai. Gadis ekor kalajengking tersenyum tulus. Tetapi kata-katanya sangat kejam. Monster, jika kita di sini untuk membantu, siapa Putra Baize? Lebih baik memanfaatkan hari ini dan mengirim mereka langsung ke jalan. Juga dianggap Putra Baize dimakamkan dengan klan yang sama di tanah pemakaman naga. Dia memelototi Qin Yichen dengan marah. Tubuhnya yang seperti iblis sepertinya memiliki pandangan di matanya. Dia bisa membunuh yang terakhir. Dia sudah cukup untuk memberikan wajah Bai Guanxing. Memperbaiki pisau pencuri yang provokatif ini dan memberikannya kepada leluhur surga pencuri untuk meminta maaf sudah dianggap sebagai keberuntungan di alam semesta. Dunia sunyi, dan banyak orang kuat sekarang sangat ingin melihat Bai Guanxing, atau bahwa mereka paling ingin melihat Qin Yichen dipukuli dengan kejam. Kekuatan dan prestise Putra Baize, yang tidak terikat oleh perbuatan surga, berakhir. Namun, yang tidak terduga adalah Bai Guanxing sama sekali tidak memperhatikan besi yang membosankan. Tetapi melihat gadis berekor kalajengking itu, mata putih dan birunya sedikit bergetar. Apakah kamu Du Yao Yao? Gadis ekor kalajengking tersenyum manis. Kamu telah mendengar tentang aku. Kamu pantas menjadi Putra Baize yang tahu segalanya. Du Yao Yao. Qin Yichen tiba-tiba terkejut. Dia sepertinya ingat bahwa Kaisar Qingzu mengatakan bahwa dia dipukuli sampai mati ketika Du Yao Yao mencoba merebut Qin Ye Tianxinlian. Hanya menyisakan roh yang tersisa. Benar saja. Ketika Du Yao Yao mengaku, Qin Yichen melihat roh sisa Kaisar Qingzu melayang keluar. Matanya dingin dan keras, dan musuh-musuhnya saling bertemu. Itu kamu. Anda. Du Yao Yao tercengang sejenak, dan kemudian dia dipenuhi kegembiraan setelah melihat Kaisar Qingzu. Jadi, ini kamu. Apakah kamu di antara Qin Ye Tianxinlian? Tianxinlian masih di sana. Komandan Iblis, harta ini tersedia. Pergi ke seseorang rumah orang lain. Kamu benar-benar ditakdirkan. Komandan Iblis, ini semua kebetulan, jadi tolong kumpulkan semuanya. Mendengar kegenitan gadis berekor kalajengking, meskipun dia tidak tergoda, dia bisa melihatnya. Apakah kamu masih ingin melindungi pisau pencuri yang tidak mengenal langit dan bumi ini? Kata-kata Bai Guanxing dingin, dan mata putih dan birunya sangat acuh tak acuh. Bukan melindungi, Lao Zi yang akan menyelesaikan masalah denganmu.
akun tanah pemakaman naga, dan mereka yang berani merampokku. Belum lagi, karena kita semua bertemu hari ini, kita akan membersihkan bersama. Bai Guanxing sangat dingin dan arogan. Dia bahkan melontarkan sumpah serapah. Dan orang yang berani menggerakkan saya membuat tubuh Kaisar Qingzu gemetar, dan matanya penuh dengan keluhan dan belas kasihan. Untuk pertama kalinya, dia bersemangat dan hangat. Anda, tanda seru. Dengan marah, dia berbalik dan tersenyum. Putra Baize, kamu terlalu serius. Saat itu, kamu berada di kondisi puncakmu. Bukankah kamu juga kalah? Surga tidak dapat menutupimu. Saatnya untuk mengajarimu. Bahkan jika kontrak surga ditambahkan, jika kamu ingin berurusan denganmu, ada cara. Sebagai komandan iblis, dia menandatangani kontrak surga. Tetapi King Xingdeng dan Du Yao sama sekali tidak. Bukan hanya mereka, seperti Tengu dan beberapa monster besar, juga tidak takut pada Putra Baize. Bahkan dalam hal ranah dan metode pembunuhan, King Xingdeng dan Du Yao tidak kalah dengan Putra Kaisar Baize hari ini. Dan selama Putra Baize terpecahkan, sungguh, hanya ada semut ini yang tersisa. Salah satunya dihitung sebagai satu, dan rata-rata, mereka mungkin tidak dapat menahannya. Bai Guanxing tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Dia menemukan Kaisar Qingzu. Dia menuliskan apa yang terjadi pada yang terakhir. Seperti yang dia katakan, orang yang berani memindahkannya adalah karena dia tidak ada di sana sebelumnya. Dan sekarang dia kembali. Ini akun, Anda harus melikuidasi. Perang. Bai Guanxing meraung. Senjata kekaisaran Bihai melambaikan Fang Yao. Menyapu dunia. Bahkan pada saat ini rambut putihnya menari seperti salju. Suhu di dunia semakin dingin. Dan dingin membuat orang gemetar. Lihat. Namun, sekelompok pria kuat dari kota pemakaman naga berkumpul. Dan bahkan fluktuasi pertempuran ini menjadi semakin kuat. Setelah mendengar berita itu, semakin banyak pria kuat berkumpul. Tidak ada keraguan bahwa pendukung itu seperti gunung hitam besi adalah yang paling membuat mereka kagum. Putra Baize tidak berpikir dia bisa mengalahkan komandan iblis sekarang, kan? Jika bukan karena kontrak surga, orang-orang ini sudah lama mati. Aku tidak tahu berapa kali. Kontrak surga tidak terkalahkan. Dua monster besar, King Xingdeng dan Du Yao. Metode pembunuhan mana yang bukan Megatron? Selama Putra Baize terjebak, pencuri paling bahagia yang baru saja melompat akan tersisa. Pedang. Tuan Yao Shuai bisa menghancurkannya dengan satu pukulan.